Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penikmat Radio KDS 8, kita jumpa lagi di program Menata Hati bersama Ustadz Ridho Basuki. Di tanggal 30 April 2021, akhir bulan Ustadz ya, yang merupakan hari ke-18 kita sudah menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini. Baiklah, langsung saja kita menyapa Ustadz kita. Ini ada Ustadz Ridho. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya Ustadz ya. Biru sekarang temanya. Oke. Maknanya cinta. Oke, cinta. Cinta. Oh, biru itu cinta gitu ya. Oke, baiklah penikmat Radio KDS 8, untuk hari ini temanya menurut saya ditunggu-tunggu dengan orang banyak. Iya. Karena mengenai saya kaget Ustaz, pedoman pergaulan dalam rumah tangga penikmat Radio KDS 8. Jadi seperti yang saya pernah sedikit membahas sama Ustadz Ridho juga, bahwa semua Islam tuh mengatur dari hal yang kecil sampai yang besar Ustadz ya. Dari makan, berpakaian, semuanya menyeluruh, juga itu untuk kebaikan kita sendiri seperti itu. Sampai ketika kita sudah berumah tangga pun itu semua ada aturan-aturannya di dalam Islam. Langsung saja kita mendengarkan penjelasan dari Ustadz Ridho mengenai pedoman pergaulan dalam rumah tangga dalam Islam Ustadz ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Penikmat wabarakatuh. Radio KDS 8, pemirsa Malam TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah sampai hari yang ke-18 ya, hari yang sangat baik ya. Dimanapun Anda berada, terutama komunitas Menata Hati ya, yang suka hatinya tertata. Bersyukur kita hari ini masih diberi sempat sehat, iman, Islam dan ketakwaan kita. Itu semata-mata bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengasihi dan menyayangi kita. Untuk itu jangan sia-siakan untuk kita syukuri dalam bentuk kerja keras, kemudian jaga kesehatan, terus juga manajemen, baik manajemen kalbunya maupun manajemen keuangannya dan manajemen keluarganya tentunya. Nah, juga khusus untuk sore ini di komunitas MKKS SMP Negeri Kabupaten Malang, kayaknya ada berbuka bersama ya, buka bersama ya, di Kepanjen. Insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, terutama pengurus intinya yang selalu ready dalam setiap saat, dalam setiap event. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa dari komunitas-komunitas alumni SMA Semalang Raya. Ini juga alhamdulillah banyak mengikuti kita Mbak Tia. Iya. Terkait dengan Menata Hati. Nah, hari ini hari ke-18, kalau orang Jawa apa itu tanggal 18 jumlahnya songo ya. Jumlah 9 banyak yang suka, ada 2, 3, 4 jumlah 9, 63 juga jumlah 9. Saya lahir di tahun 63. Berarti jumlah 9 juga. Iya. Nah, di hari ke-18 berarti rujukan kita di juz 18 ya. Betul sekali. Terutama spesial untuk surat An-Nur ya. Surat An-Nur ayat insya Allah di 58 sampai 64 itu yang Allah sangat nyoroti terkait dengan bagaimana pergaulan untuk kehidupan berumah tangga ya. Terutama di ayat yang ke-58 di An-Nur, Allah menegaskan ketika seseorang, baik itu budak atau pembantu misalnya, kalau dalam bahasa sekarang anak-anak kita yang sedang yang belum balik misalnya, kemudian juga saudara-saudara kita, hendaknya menghindari 3 waktu ya, 3 waktu. 3 waktu itu yang dilarang oleh Allah untuk menemui seseorang adalah ketika sebelum subuh, sebelum salat subuh. Kemudian yang kedua setelah zuhur waktunya. Yang ketiga setelah salat isya. Nah, kalau kita lihat bahwa waktu
satu waktu, di 3 waktu itu memang umumnya kita dalam kondisi yang berada dalam peristirahatan ya, istirahat. Kemudian dalam keadaan istirahat itu tentu ya setiap kita tidak bukan rahasia lagi ya kalau sudah dalam kondisi private ya, dalam kamar, waktunya tidur apalagi atau istirahat atau sebelum tidur, itu pasti posisi kita minimalis ya Mbak Tia ya, suka minimalis ya. Nah, kalau ketika itu kita nyamperin rumah orang dengan begitu bebasnya, pasti ada kendala-kendala. Bahkan Allah rinci sekali. Kalau sampai ini tidak ditaati, bagaimana ketika anak-anak yang belum balik masuk kamar bapaknya atau ibunya, atau kemungkinan ketika masuk di sana ada ayah dan ibu yang tidak sepantasnya dilihat oleh anak-anak kita, atau dilihat orang lain. Nah, sehingga saat-saat itu harus benar-benar dihindari. Nah, ada toleransi sampai pada tingkatan izin, mengetok pintu dan lain sebagainya. Makanya kita pun juga demikian dalam kaitannya dengan ayat yang ke-58 ini. Berarti kita juga harus memikirkan sesuatu itu. Bukan hanya orang lain yang harus repot dengan 3 waktu itu, tapi kita pun juga untuk mempersiapkan manakala ada human error ya istilahnya. Ketika ada human error, itu pun tidak akan terjadi apa-apa ketika kita juga menyiapkan di 3 waktu itu sedapat mungkin kita mengunci pintu kamar kita, menghiasi selambu ya atau kain penutup ketika ada bagian-bagian yang transparan di dalam kamar kita. Ini juga salah satu upaya. Bayangkan Allah mengatur sampai sedetail itu ya, sampai jendela kalau bisa jangan lupa menutup, yang jendela kaca diberi selambu, korden ya. Nah, ini semua semata-mata dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Jadi ketika pembantu-pembantu kita atau sekarang apa asisten rumah tangga ya, ART. Iya, ART. Asisten rumah tangga. Iya. Makanya kalau di rumah saya tidak ada asisten rumah tangga, karena ketika nyonya atau istri saya minta, nggak apa-apa, kita nanti carikan yang lulusan SMA atau D3 yang mumpuni, saya bilang gitu. Mom. Kok tahu ya? Tahu-tahu gak usah pembantu, saya bisa kok. Akhirnya kita juga melatih diri, anak-anak kita libatkan untuk bersama-sama bekerja sama ngurus rumah. Ya. Ternyata juga nggak ada masalah. Tapi itu pun tanpa ada asisten rumah tangga pun kita juga tetap harus menjaga. Apalagi anak-anak kita sudah mulai dewasa. Ketika mereka sudah dewasa, pasti kita sudah memberikan kamar masing-masing. Kemudian etika berikutnya juga demikian. Kita harus memberi contoh. Ketika kita menuju kamar mandi, kalau itu di luar kamar ya, harus bagaimana? Keluar dari kamar mandi harus bagaimana? Karena tidak sedikit kadang-kadang bahkan ingin sepingin seperti di Eropa itu, kalau keluar dari kamar mandi itu nggak usah sampai lengkap gitu. Jadi yang minimalis terus biasa kita bercengkrama itu ya aturannya. Mungkin ada yang disenangkan tapi ada yang disusahkan ya. Karena nanti ada siksa api neraka. Begitu pula ketika kecil ya, saya ingat Mbak Tia kecil dulu ya, di SD terutama ketika seragamnya belum booming seragam muslim ya. Jadi anak-anak SD itu kadang sampai kelas 6 itu kalau membetulkan bajunya, merapikan ya. Itu dibuka roknya terus ditarik dari bawah supaya yang di atas itu rapi. Nah, itu kan satu kegiatan yang satu sisi berusaha baik, satu sisi dia teledor. Nah,
kita tahu bahwa sesama temannya kan juga melihat, dan temannya sudah mulai ada yang balik mungkin. Sesama laki-laki, ada perempuan juga kalau sudah berbaur di situ ya. Nah, hal-hal semacam ini sekecil itu diatur dalam Al-Quran, sehingga kita kepada anak-anak kita juga demikian. Keputrian itu kadang-kadang dianggap tabu. Engko enek wis gede. Bahkan sejak dini harus, kalau anak-anak putri, kita harus membiasakan diri untuk proteksi diri ya. Jadi bagaimana dia bisa memastikan keamanan fisiknya, keamanan mentalnya, dan keselamatannya. Ini harus kita tanamkan sejak kecil. Kemudian sampai Kanjeng Nabi ngajarin, diajari renang, diajari memanah, diajarin berkuda. Itu hakikatnya adalah secara fisik dan mental anak-anak kita harus kita kelola, harus di-manage sehingga semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian di ayat berikutnya di 59 lebih pada Allah mengingatkan ketika anak-anak kita dewasa. Di ayat yang ke-60 ini bagi manula memang ketika dia sedikit agak longgar auratnya itu tidak masalah. Yang penting tidak memperlihatkan perhiasan di situ. Yang dimaksudkan pasti yang terkait dengan aurat ya. Artinya tidak pengaruh memang. Bahkan ada yang berpendapat memang hijab itu nek penuh ya sing greng-greng katanya. Kalau 60 ke atas wis jarno sing pengen blak-blakan ya jarno gak pengaruh. Jadi yang sifatnya yang bersangkutan juga sudah tidak berpikiran ke arah sana. Sementara orang lain pun ketika melihat itu ya seperti melihat benda ya, bukan manusia lagi. Dalam arti terkait dengan emosionalnya. Nah, tapi kalau 17 tahun terus dibiarkan begitu saja, itu dirubung semut katanya. Dari dirubung semut. Nah, ini semua kembali bahwa hakikatnya Allah tidak ingin melihat hambanya susah dalam berumah tangga, susah dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga semuanya diatur. Bahkan juga di sebuah majelis, di sana juga diatur setiap kita datang, kita mengucap salam. Ketika meninggalkan majelis juga harus izin. Jadi datang tampak muka, pulang tampak apa? Tanpa pamit. Ya, jadi harus kafah ya. Setiap majelis itu juga demikian. Di kampung juga demikian. Ketika ada kerja bakti, kalau dulu zaman Nabi perang ya, kalau di kampung kan sekarang kerja bakti. Seperti di tempat saya tiap saat semprot disinfektan ya. Nah, itu ketika ada warga yang tidak mengikuti, tidak bisa mengikuti, sebaiknya juga harus lapor ke RT-nya, izin ya. Atau mungkin di tengah-tengah kegiatan meninggalkan itu pun etikanya harus izin. Itulah sekilas terkait dengan gambaran-gambaran bagaimana rumah tangga itu diatur dalam Islam. Nah, minoritasnya tadi tambahan dari program 58 sampai 64 di An-Nur tadi, kita juga bisa memberikan pengayaan dari pemahaman kita. Misalnya dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW ketika memanggil istrinya Aisyah, dia panggil apa? Ya Humairah. Ya Humairah. Yang kemerah-merahan. Pipinya merah-merah. Iya, merahnya Aisyah waktu itu bukan karena diberi apa? Blush on. Saya bilang blush on jadi ngondok nanti. Blush on. Itu dia panggil wahai yang kemerah-merahan. Itu kan panggilan-panggilan yang menyebabkan atau bisa menimbulkan semangat dalam berumah tangga, bahkan bisa menimbulkan romantisme ya, lebih pada estetis ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa semua orang kadang ada yang panggil namanya saja,
Justru di situ merasakan lebih mesra. Misalnya misalnya ya, kita suami istri terus dia nggak mesra Ustaz kalau gitu. nggak mesra ya kalau panggil nama ya. Iyalah. Bisa manggilnya yang Tia. Tia. Itu mah bentak Ustaz. Aduh. Jadi ada juga yang manggil pembantunya begitu lembutnya. Pembantunya namanya Devi. Desi. Desi gitu. Awalnya muring-muringnya marah-marah. Masa urusan kantor belum kelar masih disuruh ini. Enggak tahu orang capek. Habis marah tuh, Desi, mari sebentar. Tolong siapkan tasnya Bapak ya. Ini apa-apaan nih? Di dalam keluarga seperti itu. Makanya tidak sedikit memang yang panggil nama karena dulu sekelas terus akhirnya menikah ya jambal-jambalan. Tapi ada pula yang memanggil nama tapi dalam batas tetap menjaga kemesraan dalam rumah tangga. Sehingga ya terserah kita, terserah Anda mana yang baik. Yang jelas dalam Al-Quran diberikan sinyalemen, Allah memberikan semacam kode-kode dari ayat-ayat itu supaya kita memperhatikan itu, karena itu penting dalam berumah tangga. Jadi tidak sekedar hanya pulang kerja, tidur, pagi berangkat kerja, begitu seterusnya. Yang wanita juga masak, menyiapkan tidur, menyiapkan masak, umbah-umbah, cuci piring dan lain sebagainya. Tidak ada saat-saat yang hangat ya. Kita perlu mungkin malam-malam kita keluar bareng sama istri kita, istri dan suami keluar, apa kesukaan kita, mungkin mengulang tempo dulu ya, kalau malam-malam suka di mana. Itu sepele dan tidak perlu biaya mahal, tapi berkesan. ada kesan di sana. Sehingga untuk Anda yang suka bertengkar, dikurangi pelan-pelan, akhirnya nanti berubah jadi bagaimana kita proaktif menjaga keharmonisan rumah tangga kita masing-masing, begitu Mbak Tia. Oke. Terima kasih Ustadz Ridho. Mbak Tia dengar. Bukan loh, ini bagus loh. Karena bagus apa? Sekali. Karena apa? Biasanya kalau rumah tangga yang udah lama itu kan berantem ya, cekcoknya lebih banyak. Terus waktu buat me time berdua, quality time tuh jarang ya Ustadz ya. Justru kita harus biasanya dulu pernah nih kita kesini berdua gitu kan. Jatuh cinta pertama di sini seperti itu Ustadz ya. Kan indah ya Ustadz ya. Oke. Baiklah, penikmat Radio KDS 8, kita jeda iklan, nanti kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan Anda. Silakan di WhatsApp, SMS maupun di teleponnya Radio KDS 8. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita kembali lagi penikmat Radio KDS 8, masih di Menata Hati. Mungkin untuk Anda yang baru bergabung, tadi kita membahas mengenai pedoman pergaulan dalam rumah tangga. Tapi untuk tanya jawabnya di segmen kedua ya, ini bebas ya Ustadz ya? Iya, bebas apapun. Mungkin terkait rumah tangga, tapi tidak persis seperti yang saya sampaikan. Betul. Boleh juga. Apapun itu. Iya, apapun seputar itu. Islam, seputar puasa, boleh silakan. Baiklah, sudah ada yang masuk untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Mbak Tia dan Pak Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, apa sebenarnya arti dari sakinah, mawaddah, dan warahmah? Iya, sakinah, mawaddah, warahmah, atau sering dikatakan samawa ya. Sakinah kalau jelas keluarga yang penuh berkah. Mawaddah hakikatnya kasih sayang ya. Mawaddah warahmah itu sama-sama kasih sayang, tapi kalau mawaddah lebih pada yang menunya ada nafsunya. Jadi kasih sayang tapi juga disertai nafsu. Dan ini dibutuhkan, bukan jangan diterima negatif ya. Ini dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Kalau warahmah lebih pada kasih sayangnya, bukan pada nafsunya. Jadi mawaddah, warahmah, mawaddah itu biasanya rumah tangga awal sampai separuh ya.
separuh ke belakang itu mengarah kepada warohmah. Jadi awal kita selalu harus ketika mantan baru atau keluarga baru, setiap melihat pasangan hidup kita harus ada getaran nafsu. Kemudian perlahan-lahan lebih terkendali ketika ada anak-anak kita sudah mulai muncul, dikelola lagi, ada nafsu, ada manajemen di sana, ada perlu membagi waktu juga, itu nanti akan berkembang dengan sendirinya. Pada akhirnya ketika semua kaidah dalam Al-Quran itu kita taati, berkembang dan secara otomatis akan mengarah pada warohmah. Warohmah itu ketika kita lebih sering memaklumkan pasangan kita. Jadi ketika kadang kita dongkol melihat istri kita yang nampak, akhirnya ya kasihan, dia telah melahirkan anak-anak saya. Tiap hari bayangkan, buka mata langsung ke dapur, ke kamar mandi, ke tempat-tempat yang dia harus bekerja. Akhirnya timbul kasihan, terus kasih sayang. Nah, itulah bedanya sakinah mawaddah warahmah. Jadi kalau itu mampu kita raih, berarti jadi sempurna kita. Jadi keluarga itu dalam nuansa yang hangat, kemudian juga berperan sesuai dengan masanya. Ketika awal-awal juga penuh gairah dalam rumah tangga, kemudian gairah itu memang harus ada nafsunya. Ibarat yang suka lombok ini makan harus pedes, kalau nggak pedes nggak makan katanya. Itu dalam rumah tangga memang harus seperti itu. Nggak boleh dalam rumah tangga masih mantan baru alah wis males, wis kayak dulur saya ini. Nggak boleh, kita harus tetap seperti musuh ketika harus bermusuhan. Tapi koridor-koridor di tempat tertentu kita adalah partnership, kita adalah teamwork, dan seterusnya. Fungsi-fungsi itu harus tetap. Makanya di awal saya sering sampaikan kalau pasangan baru itu minimal modalnya 1 juta, setia, jujur, dan tanggung jawab. Itu untuk menuju sakinah mawaddah warahmah, begitu. Baik, 1 juta jangan lupa ya Ustadz ya. Kita lanjut lagi. Assalamualaikum Mbak Tia, ada Mbak Dewi. Ustadz, kalau rumah tangga yang baik menurut Islam itu seperti apa sih? Iya, rumah tangga yang baik menurut Islam, suami berperan sebagai suami. Dia ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang sebenarnya dia menjadi pelindung, bukan penguasa. Dia selalu memberi backup ya dalam keluarga itu, baik anaknya, istrinya, dalam hal keselamatan, dalam hal kesehatan, itu selalu berpikir. Sehingga kalau melihat istrinya capek karena pekerjaan rumah tangganya, dia harus bekerja keras cari uang agar bisa membayar asisten rumah tangga. Nah, kemudian hal-hal yang lain juga diciptakan bahwa dalam keluarga itu saling memahami. Makanan sehari-hari juga taat gizi, taat kesehatan, dan juga taat yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya sekunder ya. Jadi misalnya makanan yang kita pilih kemudian benar, itu sesungguhnya makanan-makanan yang bisa menimbulkan stamina yang baik, tapi juga gairah hidup yang baik. Seorang istri tidak perlu capek-capek menasihati suaminya, cukup dengan porsi atau menu-menu harian, misalkan gulai di durasi seminggu sekali, misalnya sate, kemudian kekil dan lain sebagainya, yang kadang katanya bapak-bapak itu wah iki meningkatkan itu yang begitu-begitu dari terong barang itu. Betul. Terong itu kan iya meningkatkan juga ternyata. Oh, bukan melemaskan ya? Bukan. Oh. Yang lemas terongnya. Jadi kita harus paham itu. Kalau suami istri sudah paham, pasti akan menjadi rumah tangga yang baik. Jadi setiap menu, misalnya kalau perlu ditulis 30 hari itu menunya apa aja, di sharing dengan istrinya, dengan anak-anaknya kalau memang sudah bisa diajak sharing ya. Nah, jadi semuanya
berjalan dengan sesuai kaidahnya. Istri juga jadi istri yang baik. Ketika suami datang terlambat, selalu menanyakan, kenapa terlambat mas? Macet ya. Maksudnya macet, pengen mulai gak pengen. Jadi tidak negatif thinking ya. Begitu datang terlambat, lapo ae. Biasanya jam 4 mulai sampai jam 6 itu lapo ae. Akhirnya ya dugaan-dugaan negatif. Padahal ada yang bilang kalau hati-hati lihat muring-muring itu bodoh kalau doa loh. Paling selingkuh paling luas rusak maneh. Jadi percaya dengan suaminya. Jadi begitu percaya, yang terjadi juga kepercayaan itu akan jadi kenyataan. Tapi kalau selalu diliputi dari pernyataan atau perasaan yang negatif, bisa jadi kenyataan juga. Makanya berpikirlah positif. Dan ketika kita mendekap Allah, berusaha merajuk kepada Allah, kan Allah bilang bahwa sesungguhnya aku seperti yang disangkakan hambaku. Makanya bersanggalah yang baik. Oke. Baik, penelpon ada siapa ini? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Mbak, monggo. Suci Berkosono. Iya Mbak Suci. Begini Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Begini Pak Ustadz. Saya tuh kan dulu waktu masih sekolah tuh sering jalan ke rumahnya Bude Ya. di Surabaya. Terus saya tuh herannya tuh Bude itu kalau tolak dia tuh kok terlalu memanjakan gitu loh. Apa kalau ada mau berangkat ke kantor gitu, suapin, terus sepatunya tuh dipakaikan, bajunya dipakaikan. Padahal kalau ada yang bertemu dengan Bude tuh sering menampar Bude. Kalau nggak gitu sering dipukul pakai sepatu. kayu itu loh. Oh kayu. Itu jadi gregetan. Terus bagaimana solusinya? Itu Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang ada sebuah rumah tangga yang hampir seperti zaman feodal ya. Jadi si wanita atau istri begitu menembah, jadi nyuwito, jadi seolah-olah kayak asisten rumah tangga itu. Jadi dia sangat taat kepada suaminya. Sementara suami kadang begitu marah, dia main fisik ya. Itu ada terjadi di beberapa tempat. Tapi hakikatnya ketika seorang istri diperlakukan tidak adil dan dia tidak melaporkan untuk hukum Indonesia, tidak ada sesuatu. Tidak ada masalah. Polisi mau bertandang kalau atas laporan orang lain dengan tidak ada bukti-bukti, sulit melangkah ya. Karena justru yang bersangkutan tidak melaporkan, jangan-jangan dia merasakan nikmat seperti itu. Jadi apa istilahnya sex error ya, sing aneh-aneh itu loh ya. Itu kadang kalau kita lihat lucu ya, dengan kekerasan justru mendatangkan kepuasan katanya. Nek cariku yang cari wong gendeng-gendeng ya. Ya bocor Malang ini nanti yang Jakarta protes lagi ya. Ya itu pikiran gila. Jadi jangan kita berpikir hal-hal yang gila untuk memperoleh suatu kebaikan ya. Jadi itu memang ada. Nah sebaiknya kalau ada yang mengetahui hal seperti itu, ya harus ada orang ketiga yang lebih disegani oleh Pak D ya. Terus ponakan-ponakan, termasuk Mbak Suci tadi, tugasnya apa? Mendoakan. Oke, mendoakan supaya Pak D diberi kesadaran dan kesabaran betapa Bude sudah berbuat sebaik-baik itu, bahkan nyuapin, nyepatonin, makain sepatu, mungkin yang lain juga ya dipakein ya. Nah, ini mudah-mudahan dengan doa kita bersama, bukan hanya Pak D-nya Mbak Suci ya, semua, termasuk mungkin anda-anda yang sedang melihat ternyata juga temperamennya sama. Mudah-mudahan Allah segera merubah, karena yang bisa merubah hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Semoga berubah menjadi lebih baik ya. Karena mungkin tantenya Mbak Suci Bude. Budenya itu menganggap bahwa
Soal itu ladang ibadah mungkin. Iya. Kalau itu dilakukan ikhlas, memang benar-benar dia dapatkan itu. Betul. Oke, penikmat Radio KDS 8, kita tutup dulu untuk segmen kedua. Jangan khawatir, nanti akan dijawab lagi sama Ustadz Ridho di segmen ketiga. Tapi jangan kemana-mana, kita iklan terlebih dahulu. Penikmat Radio KDS 8 di segmen ketiga, kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih, ada Mbak Anita. Ustadz, ketika saya mempunyai anak kandung perempuan dan laki, ketika balik apakah harus dipisah untuk kamarnya? Ya, wajib dipisah. Tapi nggak punya uang untuk buat kamar, triplek. Jadi gimana caranya? Yang penting harus terpisah, termasuk orang tua dengan anaknya. Kadang-kadang SMA bareng sik kelon mamai, nggak boleh, karena sudah balik ya. Jadi kita harus tegas. Islam itu sabar tapi juga tegas. Gitu aja. Oke, assalamualaikum Ustadz, dari Yani di Blimbing. Mohon penjelasannya mengenai mukena potongan. Pisah, potongan kan ada yang pisah sama yang pisah tuh Ustaz. Bagaimana penggunaannya supaya tidak menggugurkan sholat? Karena ada yang bilang auratnya kelihatan bukan dari depan namun dari bawah dari potongan mukena tersebut. Iya, yang jelas kalau perawangannya sejauh itu, mukena yang tidak putus pun kan juga dari bawah. Tapi siapa yang mau melihat dari bawah? Yang jelas itu sudah menutup aurat. Yang pisah pun ketika tidak press ya. Jadi misalnya putusnya di atas pusar ya, itu paling tidak atasannya harus sampai dekat lutut ya, sehingga tidak mungkin dengan gerakan-gerakan sholat itu akan menyibak ya, akan melihat terlihat auratnya itu. Jadi nggak masalah. Baiklah, kita lanjut lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Mbak Tia. Apa benar orang yang sedang berpuasa tidak boleh memasakkan atau menyiapkan makanan bagi orang yang tidak puasa? Terima kasih dari Ibu Dia. Iya, justru dibolehkan ya. Kita berpuasa, terus saudara kita ada yang tidak berpuasa karena sesuatu dan lain hal, kita menyiapkan, membuatkan makanan boleh, akan lebih baik malah mendapatkan pahala yang banyak itu. Ya tidak masalah Ustaz ya, berarti ya untuk jawabannya. Assalamualaikum Ustaz, anak saya belum akikoh karena belum ada dana. Kemudian pada saat Idul Kurban nanti saudara saya ada yang berkurban hewan sapi untuk 7 orang, termasuk anak saya. Apakah diperbolehkan anak saya yang belum akikoh diikut sertakan untuk berkorban? Boleh. Jadi itu sebuah acara yang berbeda, tapi bukan berarti dengan diikutkan oleh saudaranya tadi jadi gugur akikohnya. Tetap dia dalam kategori belum diakikoh, tapi dia sudah mendapat investasi pahala berkorban. Itu juga jadi lain bahasan, lain coupling ya. Baiklah, kita lanjut lagi. Ada Mbak Ika di Singosari. Pak Ustadz, kan normalnya itu rumah tangga selalu bertemu setiap hari. Tapi karena suami saya jauh, jadi kita hubungan jarak jauh. Lalu bagaimana untuk membangun rumah tangga versi LDR? Selalu update ya, terkait status masing-masing, saling mengetahui statusnya. Kemudian buatlah status yang membuat pasangan Anda menjadi lebih mesra ya. Terus yang kedua, video call, sempatkan kalau bisa tiap hari video call ya. Ya apa waras sehat. Nah ini salah satu yang harus ditempuh kalau LDR. Jadi jangan malah cari kesempatan begitu LDR gak keluar. Nah Allah Maha tahu. Jadi apapun yang Anda perbuat di jauh sana itu Allah tahu, dan Allah sangat tahu kapan harus berakibat ya. Ketika kita sudah tidak mentaati janji-janji suci kita, pasti Allah juga memberikan pelajaran ya, jadi memberikan sanksi. Nah ketika kita sama-sama menyadari tidak ada masalah. Banyak juga keluarga yang
karena tugas di luar negeri, atau ada yang layar, atau yang banyak yang LDR itu banyak hal kan ya, tidak hanya layar saja kan ya, ada yang kadang-kadang jadi pilot ya. Kalau pilot tuh masih 3 hari sekali pulang, Ustaz. Iya, ada juga yang maskapai luar. Iya, kadang-kadang juga kan temanku juga banyak yang pilot. Tapi nggak selama pelaut gitu loh, Ustaz, ya kan? Tapi kan semua itu ada plus minusnya. Iya. Kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi ketika ada kesepakatan keduanya dan sama-sama menjaga, ya tidak ada masalah. Sebaliknya, yang tiap hari ketemu, ya, pendino satu ranjang, tapi tidak ada komitmen yang saling menjaga itu, tidak sedikit pula yang jadi rusak. Padahal tiap hari ditunggu. Nah, itu juga bisa rusak. Sehingga LDR dan kalau deket itu apa ya? Ide-idean. Nah, ya aku LDR rumah tangga normal. Rumah tangga normal. Itu bukan di situnya jaminannya, tapi hati kita masing-masing. Ketika hati kita bisa menjaga, insya Allah tidak ada masalah. Seperti birunya cintaku. Oke. Kita lanjut lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Temanku pernah bilang kalau suaminya itu seperti bapaknya. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz nih? Terus terang saya sampaikan, masa suami saya dianggap bapaknya, agak heran juga. Dari Ibu Waluya di Pakis. Iya, boleh suaminya kayak bapak artinya pengertian, boleh. Tapi kalau dia memberikan kehangatan hanya sebatas dia menghormati bapaknya, nggak boleh kan. Suami harus suami, kan melakukan hal-hal yang tidak hanya seperti bapaknya, kan harus lebih ya. Kalau hanya bapaknya nanti cuma digendong-gendong aja, nggak bisa punya adik dong. Kemesraannya kurang dong. Ya, jadi itu lihat konteksnya. Kalau saya dengan suami saya itu seperti dengan bapak saya itu dalam konteks yang bagaimana itu harus jelas. Jadi kalau konteksnya begitu dekat, bisa tempat untuk bermanja, tapi yang satu itu juga harus hajat yang satu itu harus terlaksana. Jangan seperti anak sama bapak yang hanya sebatas kasih sayang. Iya, kasih sayang saja, nggak punya adik nanti. Ya. Itu penikmat KDS 8, pemirsa Malang TV. Jadi harus imbang, Ustaz. Wajib yang itu ya. Wajib. Iya. Itu merupakan pondasi dari nafkah lahir dan batin itu wajib ya. Ustaz, sebentar. Nafkah batin, lahir dan batin ya kan ya. Nah, ketika kalau misalnya kasus dari Mbak Ika di Singosari ini LDR, berarti kan di buku nikah itu kan keterangannya 3 bulan kalau tidak menafkahi secara lahir dan batin, ya kan? Itu kalau tidak ada komitmen. Kalau ada komitmen jadi gugur itu. Nah, apalagi dari yang finansial bisa jalan. Kalau LDR kan nggak ada alasan, kamu jauh jadi nggak sempat memberi sedekah untuk nafkahnya. Oke, baiklah. Jadi wis atau wonge atau duit capek deh. Lah kok melas kembali lagi Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau tanya, misalnya saya tidak akekah, lalu saya pas waktunya Idul Kurban beli kurban kambing, apa boleh? Dari Mbak Evi di Belimbing. Ya boleh. Jadi mungkin lebih mendahulukan kurbannya. Saya cuma bisa beli kambing 1, sementara anak saya laki-laki kan harus 2, belum punya uang. Oke, silahkan berkorban, tapi dengan catatan niat untuk menabung. Misalnya sehari menyisihkan uang ya 1 tahun kan 365 hari ya, sehari 10.000 bisa tuntas itu. Jadi tidak ada alasan. Kadang-kadang apa duit dinel tapi apa, saya itu nggak pernah punya uang banyak, tapi bolak-balik ganti sepeda motor. Jadi untuk beli kambing yang hanya 3 juta itu tidak mampu, tapi motornya ganti. Wis tua itu nggak ninja. Heran aku. Itu berarti hanya pura
pura-pura tidak mampu. Ketika ada kesungguhan pasti mampu. Baik. Anda memasang niat, aku pengen akikah anakku, insya Allah rezekinya akan cepat datang gitu. Ada lagi Muksin di Tegalwaru mau tanya, apakah kalau suntik puasanya akan batal? Yang kedua, apakah kalau memberi makan orang yatim piatu tiap hari di luar bulan Ramadan, apakah pahalanya sama atau tidak? Ya, untuk suntik tidak ada masalah, tidak batal, puasanya tetap jalan terus, termasuk vaksin ya, yang punya jadwal vaksin taati itu jadwalnya, jaga jarak, pakai masker, kemudian cuci tangan ya. Kalau saya pakai ini visil juga sama saja, tapi ketika bicara memang saya lepas ya, karena banyak netizen yang kurang jelas suaranya Pak Ustadz ya. Oke, tak buka. Kemudian yang memberi makan tiap hari bahkan apa sama di luar Ramadan dan di bulan Ramadan lain. Di bulan suci Ramadan Allah melipat gandakan, jadi lebih dari hari-hari yang lain, sehingga ketika ditanyakan apakah pahalanya sama, tidak sama. Di hari biasa misalnya 1.000, di Ramadan bisa 10.000. Tapi itu semua prerogatif Gusti Allah, hanya kekuasaannya. Kita tidak berhak ngatur ya. Jadi kadang-kadang kita berdoa itu minta, ya Allah begini dan begitu, ngatur kalian. Suami saya itu kalau bisa beginilah ya Allah, buat supaya jadi orang yang begini, begitu. Suka Allah ya. Ini begitu. Oke, sudah habis Ustaz. Alhamdulillah. Dan waktu kita juga sudah habis ya. Silakan langsung kesimpulan untuk tema kita hari ini Ustaz. Iya, hakikatnya ketika kita bersepakat untuk membentuk ya, menegakkan atau mendirikan sebuah keluarga, jadi harus benar-benar sadar bahwa ada beberapa hal yang dilalui. Salah satu diantaranya adalah janji suci, akad nikah, ijab kabul. Ini tidak main-main karena perintah Allah dan harus disaksikan. Ada saksi, ada wali, kemudian juga saudara-saudara kita yang menyaksikan. Kita berjanji di sana, kemudian janji itu pula yang merubah yang sebelumnya mestinya haram kita lakukan jadi halal. Nah, ini sebuah anugerah yang besar, makanya harus kita jaga. Nah, setelah itu komitmen, kesepakatan, kemudian kebersamaan juga harus dijaga, karena modal dasar untuk berkeluarga seperti itu. Kemudian semua yang berlalu ketika dua belah pihak sama-sama saling menjaga, insya Allah akan kita dapatkan suasana kehangatan rumah tangga yang tadi dikatakan sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, apapun itu ada kaidah-kaidah, sampai bagaimana kita bertamu, bagaimana kita harus menghindari untuk bertamu ke rumah orang. Sebaliknya dalam rumah tangga juga begitu, anak kita balik, buatkan kamar sendiri. Begitu saat-saat yang seharusnya kita bisa berkumpul, gunakan untuk berkumpul. Ciptakan di meja makan itu sebuah media yang sangat baik ya. Ini tempat kita bercengkerama ya. Ini jangan sampai dalam rumah tangga tapi ketika saya lihat tidak ada meja makannya. Walaupun ruangannya kecil sekali Ustaz, nggak apa-apa. Jadi ini wadah untuk tempat makan bersama, walaupun hanya duduk di bawah semuanya, tapi ada kebersamaan ketika makan. Ini dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Waktu makan, meja makan adalah tempat yang paling baik untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Akhirnya mudah-mudahan penikmat radio KDS 8, pemirsa Malang TV, Anda termasuk keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang selalu
dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua selalu pula menyadari betapa pentingnya kebersamaan, saling menghormati satu dengan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Ridho untuk materi dan jawaban-jawaban semua sudah terjawab ya penikmat Radio KDS 8. Waktu kita sudah habis tidak terasa. Insya Allah besok kita berjumpa lagi di Menata Hati dengan tema selanjutnya yaitu bersyukur. Saya Tia Fauzia dan Ustaz Ridho harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.